Sekarang kita berpindah kepada kaidah yang ke-15. Kata beliau al-khamisah asyarah. Ya. Ini tentang pembagian salat. Ya. Pembagian salat. Kata beliau salawatu salasah aqsam. Salat itu ada 3 jenis. Salat itu terbagi 3. Yang pertama ada yang salat fardu ain. Ada yang salat sifatnya fardu ain. Wajib ain atas setiap orang untuk apa? Mengerjakannya. Hukumnya wajib ain. Nah, apakah salat yang wajib ain ini? Kata beliau wajib salawatul khamsu, yaitu salat 5 waktu. Ini salat wajib ain. Dan saya kira semua dari kita memahami hal ini. Dan kewajiban salat 5 waktu ini diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, diterangkan dalam hadits yang mutawatir dan disepakati oleh kaum muslimin. Hal yang dimaklumi di dalam Islam secara aksioma tentang kewajiban salat 5 waktu ini. Iya. Baik. Ini yang pertama dari jenis salat. Yang kedua kata beliau, dan masuk di dalam salat 5 waktu, salat apa? Salat Jumat. Ya. Salat Jumat. Tapi ini khusus untuk laki-laki. Dan siapa yang tidak mempunyai halangan menghadiri Jumat. Adapun yang punya udzur seperti perempuan dan orang yang berhalangan, maka dia menegakkan salat zuhur. Menegakkan salat zuhur. Baik. Kemudian yang kedua, fardu kifayah. Salat yang sifatnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah adalah kewajiban apabila sebagian dari kaum muslimin sudah melaksanakannya, maka gugur dari yang lainnya. Itu fardu kifayah. Dan beliau sebutkan bahwa yang fardu kifayah dari salat ada 2. Wahia salatul idain. Pertama dalam salat 2 Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua wal janazah dan salat jenazah. Iya. Salat jenazah. Baik. Adapun salat Id, menurut penulis dia adalah fardu kifayah. Menurut penulis dia adalah fardu kifayah. Iya. Dan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa dia masuk fardu ain. Salat Id itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tidak pernah meninggalkannya. Tidak pernah meninggalkannya. Bahkan para perempuan yang haid pun yang tidak punya kewajiban salat diperintah untuk menghadiri Id walaupun dia tidak salat. Sekedar mereka menghadiri salat Id. Iya. Itu sebagian ulama berpendapat bahwa dia bukan fardu kifayah, tapi masuk kepada fardu ain. Ini saya kira pendapat punya sisi kekuatan yang patut dipertimbangkan dan mengatakan fardu ain. Walaupun kebanyakan ulama seperti yang disebut oleh penulis di sini hukumnya fardu kifayah. Demikian pula salat jenazah. Salat jenazah hukumnya fardu kifayah. Karena Nabi memerintah untuk menyolati jenazah di dalam banyak hadis. Dan kita katakan ia adalah fardu kifayah sebab Nabi di sebagian keadaan tidak mensolati sebagian sahabat, beliau perintah sahabat yang lain, beliau perintah para sahabatnya yang mensolatinya, dan beliau sendiri tidak mensolati. Ya, seperti pada kejadian orang yang berhutang itu atau orang yang mencuri. Karena Nabi berkata, solatilah kawan kalian, dan beliau sendiri tidak menyolatinya. Supaya menjadi pelajaran bagi kaum muslimin, jangan ada yang membuat kesalahan seperti itu. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa itu adalah fardu kifayah. Sebagian sudah menegakkan gugur atas yang lainnya.
atas yang lainnya. Dan di antara dalil juga adalah Nabi mensolati Najasyi. Dan Najasyi adalah seorang raja yang menyembunyikan keislamannya karena takut terhadap kaumnya. Dia meninggal pun kaumnya menganggap bahwa dia masih di atas agama yang dulu. Nah, dia tahu dari kaumnya bahwa dia sudah masuk Islam. Nah, tidak ada yang mensolatinya di negeri itu, maka disolati oleh kaum muslimin. Disolati oleh Rasulullah SAW dari kota Madinah. Salat gaib. Jadi menunjukkan bahwa salat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Dan sebenarnya masih ada satu salat lagi yang fardu kifayah, yaitu salat khusus, salat gerhana. Iya. Walaupun kebanyakan ulama memang menghitung salat gerhana ke dalam salat yang hukumnya sunnah. Karena itu penulis sendiri akan meletakkan di urutan yang kelima dari salat-salat yang disunnahkan. Ya. Namun untuk salat gerhana ini Rasulullah SAW sangat menganjurkannya dalam bentuk perintah. Ya, fadza'u ila shalat. Jika ra'aitum dzalika fadza'u ila shalat. Apabila kalian melihat hal itu, maka segera kalian untuk melakukan salat. Diperintah. Beliau memerintah untuk memperbanyak istighfar. Sebab ini kejadian terjadi. Ya. Dia adalah dua tanda dan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah dari memahami makna hadisnya dan makna salat ini, maka ya, paling minimalnya seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, paling minimalnya salat khusus ini dianggap fardu kifayah. Iya. Ini insyaallah taala yang pendapat yang lebih kuat. Dia juga masuk ke dalam fardu kifayah. Baik.